Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, ini kayaknya Irma Caniago memang udah rada-rada pikun, guys. Kenapa? Ada momen rekam jejaknya ini. Dia sendiri yang ngomong bahwa ketika Pak Jokowi itu kemudian mencalonkan Gibran sebagai wapres, maka itu akan mencederai citra Jokowi, akan merusak reputasi Jokowi. Nah, ini kan terbukti sekarang. Tapi kenapa Irma Caniago masih membela Jokowi? Agak lain memang ini ama-ama ini. Entah apa yang ada di benaknya. Oke bosku, dan kemudian ada video terkait Hasto buka rekaman suara kecurangan Mulyono. Dan juga Pordi lucu, Bapak terkorup dunia, siapa lagi kalau bukan Bapak Mulyono. Mari kita simak videonya. Trik licik kubu Trik licik Prabowo. kubu Prabowo Bikin sebentuk. Irma Maksudnya Caniago gimana gerah. nih? Singgung legalkan politik dinasti. Dalih jadikan Gibran cawapres. Ada upaya perburuk citra Jokowi. Putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan menjadi bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Partai Nasdem tampak merasa gerah mendengar kabar Gibran Raka Buming Raka diusulkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Caniago menilai wacana Gibran Raka Buming Raka bakal dimajukan menjadi cawapres akan merusak citra Presiden Jokowi di tengah masyarakat. Pasalnya, Sudah publik tahu. bakal menganggap bahwa Presiden Jokowi melegalkan politik dinasti. Sudah tahu masih dibela sekarang. Dan Jokowi akan dicap melegalkan politik dinasti. Kata Irma kepada wartawan sekarang dalam kan keterangannya Selasa, 10 Oktober 2023. Pastinya juga akan menurunkan citra Jokowi sudah sangat bagus. Karena publik akan menilai beliau mendukung oligarki dan tentu penilaian ini akan merusak citra beliau. Sudah tahu kan? Irma juga menilai wali kota Solo itu belum memadai untuk menjadi cawapres. Pasalnya, usia Gibran masih terbilang muda. Anggota Komisi 9 DPR RI itu lebih setuju jika Gibran mencalonkan menjadi gubernur di pemilu 2024 mendatang. Tetapi untuk sosok Gibran biarkan berproses dulu untuk menapak ke jenjang lebih tinggi. Karena anak sulung Jokowi ini masih terlalu muda untuk posisi wapres. Biarkan Gibran maju dulu sebagai gubernur, jangan terlalu cepat dan instan. Tutur dia. Sebelumnya bakal calon Presiden Prabowo Subianto resmi dideklarasikan dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan capres-cawapres. Deklarasi tersebut dilakukan oleh organisasi sayap Partai Gerintinya, Satuan Relawan Indonesia Raya atau Dalam perjalanan mau demo ke kantor OCRP di Belanda, gaspol remblong. Hati-hati Pak. Bang Haji, Pak Jokowi. Reaksi Bang Roma atas masuknya Pak Jokowi jadi bilang. Pak Jokowi masuk finalis tokoh terkorup di dunia. Versi lembaga non pemerintah dari luar negeri. Bohong. Bener Bang Haji, masa bohong sih? Bener. Bohong. Ya kalau nggak percaya, tanya sendiri ke Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi. Iya kan Pak Jokowi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya nggak tahu. Tahiyat Dinuk ding ngajirong gatu. bab salam Ansaru wahlal kalam Jainuddin Najiro Jainuddin Najiro. mulai muncul. Tidak hadir kemarin, tidak hadir di mantan. Ya kan sudah ada acara kecil-kecilan. Oh baik, sama semua hubungan baik kok, sama Pak Anies, sama Pak Ahok. Kan sudah ada acara kecil-kecilan. Ya, Cynthia Rompas. Saudara Sekjen Rekaman suara Jokowi dibongkar Hasto. memutar rekaman yang diduga suara Jokowi yang ingin pakai penegak hukum untuk intimidasi.
Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengklaim mendapat rekaman video yang disebut berisi pernyataan Presiden Jokowi yang ingin menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke sejumlah lembaga hukum. Dalam rekaman yang diputar Hasto kepada awak media, terdengar suara yang diduga Joko Widodo menyampaikan dapat membisikkan penegak hukum ketika ada yang bermain. Menurut Hasto, jika betul suara tersebut disampaikan Presiden, maka sangatlah tidak bijak. Karena dalam kepentingan nasional tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Betul. Gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Dengar tuh para ternak. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kurang bijak. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional. Tidak boleh seseorang melakukan intimidasi. Betul. Menanggapi pernyataan Sekjen Tidak benar PDIP tuduhan Hasto yang disuarakan Kristianto oleh melalui Bapak pernyataan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwi Payana menyatakan tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh tidak benar. Bapak Hasto Masih Kristianto dibela aja. yang menyebutkan Terus itu Presiden cara menggunakan siapa? penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuh drama pemutaran rekaman video yang disebutkan sebagai suara Presiden Joko Widodo. Ari Dwi Payana menyatakan rekaman video tersebut merupakan potongan pidato sambutan Bapak Presiden pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul tanggal 13 November 2019. Sambutan Presiden pada rapat tersebut diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat. Terus yang utuhnya mana? Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan para penguasa agar tidak memakai hukum sebagai alat kekuasaan. Megawati menyebut hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Hal ini disampaikan Megawati saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP. Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya. Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan seluruhnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Dalam pidato kenegaraannya untuk terakhir kalinya sebelum purna tugas, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Di penghujung pemerintahannya atas nama dirinya dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jokowi meminta maaf apabila masih ada harapan dan cita-cita rakyat yang belum terwujud di era kedua pemerintahannya. Rekam jejak memang ngeri ya. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tercapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Siap Bang. Kasih Bang. Kami mohon maaf. Nah, agak lain memang kan guys si Irma Ceniago. Dia sudah tahu ketika Joko Widodo mencalonkan anaknya yakni Mas Gibran sebagai wapres nanti, itu akan mencederai citra Jokowi. Nah buktinya kan sekarang, tapi kenapa sampai sekarang Irma Ceniago masih membela Jokowi? Dan bahkan sampai Gibran, dia terus bela. Agak lain namanya itu orang. Oke, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.